Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang penjualan cicilan, penjualan angsuran, dalam bahasa Inggrisnya installment sales. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu installment sales, penjualan angsuran atau penjualan cicilan yang termasuk dalam satu bab yang lebih besar, yaitu special sales, penjualan khusus. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu penjualan cicilan, metode apa yang bisa digunakan dalam mencatat penjualan cicilan ini dalam akuntansi. Mungkin kalian masih ingat, kita review sedikit, yaitu ada dua metode untuk mencatat penjualan cicilan. Metode pertama yaitu metode cost recovery method, metode pemulihan biaya, yaitu seluruh uang kas yang diterima oleh penjual dari pembeli di awal-awal adalah dianggap untuk memulihkan harga pokok, atau harga perolehan dari aset atau barang yang dijual. Apabila sudah melebihi daripada harga perolehan awal bagi si penjual, barulah penerimaan-penerimaan kas yang setelahnya itu dianggap sebagai laba. Jadi selama belum melewati dari harga perolehan, maka seluruh kas yang diterima itu baru dianggap pemulihan, untuk mengcover harga perolehan barang yang dijual. Sedangkan penjualan angsuran dengan metode angsuran, maka setiap penerimaan kas itu dianggap sebagian adalah untuk menutupi piutang, sebagian lagi persentasenya itu untuk menutupi atau untuk dianggap sudah memperoleh laba, dihitung sebagai laba. Jadi setiap ada penerimaan kas, sebagian pelunasan piutang, sebagiannya langsung diakui labanya sesuai dengan proporsi persentase harga pokok dan labanya. Oke, bagi yang ingin mengulang kembali atau memahami lebih jelas tentang metode penjualan cicilan ini, silakan dilihat video sebelumnya tentang penjualan cicilan bagian 1. Pada video kali ini kita akan membahas sambungan tentang penjualan cicilan, yaitu bagaimana kalau penjualan cicilan tersebut dibarengi dengan mekanisme tukar tambah, dalam bahasa Inggrisnya trade-ins. Itu pertama. Kedua, bagaimana nanti kalau terjadi one prestasi atau gagal bayar, tidak mampu si pembeli itu menyambung atau melunasi angsuran-angsuran berikutnya pada angsuran kesekian. Bahasa Inggrisnya default. Dan bagaimana pula akuntansinya dalam menyelesaikan masalah ini, pemilikan kembali aset yang sudah dijual. Bahasa Inggrisnya repossessions. Kita akan bahas 3 hal ini. Sekarang kita akan bahas yang pertama, trade-ins, tukar tambah. Nah, trade-ins dalam penjualan angsuran, yang kita kenal dengan tukar tambah, itu apa saja yang perlu kita ketahui? Ada beberapa item yang harus kita ketahui. Pertama, apa itu trade-ins? Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila penjual itu menyerahkan barang baru dengan penjualan angsuran, tapi si pembeli itu memberikan down payment atau uang mukanya berupa barang lain, biasanya barang bekas. Nah, barang bekas ini dinilai berdasarkan perjanjian antara mereka berdua, pembeli dan penjual. Jadi si penjual menjual barang baru, dia menerima DP, karena ini penjualan angsuran, kredit angsuran, DP-nya
bukan berupa uang, tapi berupa barang yang lain, biasanya barang bekas. Berapa barang bekas ini dinilai sesuai perjanjian atau kesepakatan dua pihak. Nah, bagi si penjual, dalam catatannya internal dia, barang bekas yang dia terima, itu dia catat sebesar harga penilaian. Harga penilaian. Harga penilaian dia sendiri, ya, yang dia ketahui. Ini dianggap sebagai cost dalam akuntansi dia, atau estimated cost, harga perolehan yang estimasian. Sedangkan jumlah harga barang bekas yang diterima menurut kesepakatan pembeli dan penjual, yaitu menurut sesuai dengan tawar-menawar dalam perjanjian ini, itu dianggap namanya harga pertukaran. Ya. Jadi ada beberapa item, ada harga perolehan, cost, estimated cost, ada harga pertukaran. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat ke contoh. Ya. Contoh nih, misalkan di awal tahun 2011, Toko Merdu, waduh namanya ya, Toko Merdu menjual televisi berwarna secara angsuran. Harganya Rp1.375.000. Dengan cara pembayaran sebagai berikut. 1. Sebagai uang muka, down payment, penjual menerima TV bekas dari si pembeli. Nah, TV bekas sebagai DP ini disepakati oleh pembeli dan penjual, dianggap nilainya Rp375.000. Ya, Rp375.000. Berarti sisanya harga TV baru kan Rp1.375.000. Rp375.000-nya dibayar oleh pembeli dengan DP berupa TV. Berarti sisanya Rp1.000.000. Berarti pembeli berhutang kepada penjual Rp1.000.000, dan Rp1.000.000 ini caranya adalah dibayar secara angsur 10 kali tiap bulan. Berarti 10 bulan bayarnya per bulannya 100.000. Oke, sampai di sini insya Allah paham ya. Nah, keterangan berikutnya ini hanya penjual yang tahu. TV bekas yang diterima oleh penjual itu akan diperbaiki dengan biaya 37.500 misalkan ya. Dan apabila sudah selesai diperbaiki, maka harga jualnya bakalan jadi 350.000. Ya. Jadi TV tersebut akan diperbaiki, diservis, biayanya 37.500. Nanti kalau udah selesai, harga jualnya bisa 350. Ya, 350. Perusahaan memperkirakan dan mengharapkan mendapatkan laba normal 20%, ya, dari TV bekas tersebut. Dan bakalan juga estimasinya mengeluarkan biaya untuk menjual TV bekas tersebut dengan biaya pemasaran 5% dari harga jual, dari 350. Kemudian TV baru yang dijual oleh penjual yang seharga Rp1.375.000 itu harga perolehannya cuma Rp1.000.000 sebenarnya. Jadi si penjual kemarin membelinya atau memperolehnya dengan harga Rp1.000.000. Jadi kita udah bisa ngitung bahwa 375 ini sebenarnya udah keuntungan ya, di luar harga perolehan. Itu udah margin yang diambil secara kasar oleh si penjual. Oke, ini data-datanya. Kalian lihat lagi dan kalian pahami lagi. Sekarang kita lihat hitung-hitungannya. Ya, kita lihat hitung-hitungannya. Oke. Saya besarkan dulu. Nah, untuk menjurnal, kita buat dulu hitung-hitungannya. Harga pertukaran TV bekas tadi udah disepakati kan 350. Ya, maksudnya tuh harga pertukaran ini adalah harga jual yang diharapkan oleh si penjual. Harga yang disepakati kan 375. Tapi si penjual sudah tahu apabila sudah diservis itu TV, maka harga jualnya sebenarnya 350. Oke ya. Jadi si pembeli pasti membayar suatu barang dengan nilai yang lebih tinggi daripada yang dia berikan sebenarnya.
Oke, harga jual TV bekas dianggap 350, hitung-hitung semua yang terkandung dalamnya. Nanti bakalan ada taksiran biaya perbaikan 37.500, ya 37.500 maksudnya. Kemudian laba normalnya itu diharapkan 20% dari harga jual, dari 350, yaitu 70.000. Kemudian biaya pemasaran ditaksirkan 5% dari 350 dari harga jual, yaitu 17.500. Maka apabila kita jumlahkan, totalnya adalah 125.000. Berarti ya 350 ini harga jual dikurangi semua taksiran biaya perbaikan, biaya pemasaran, dan dikurangi biaya. Jadi sebenarnya 350 ini taksiran nilai realisasi bersihnya adalah 225.000. Ya, 225.000. Jadi maknanya taksiran nilai bersih TV itu, nilai realisasi bersih TV itu sebenarnya 225.000. Nanti dari 225.000 ini akan kita servis. Ya, servis 37.500, terus untuk menjualnya kita bakalan keluar 17.500 untuk biaya pemasaran. Kemudian kita ambil margin laba 70.000, maka jadilah harga jualnya 350. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi harga yang disepakati dengan pembeli adalah 375, ya, 375.000. Maka selisih antara harga yang disepakati dengan pembeli 375.000 ini dengan taksiran realisasi bersihnya yang cuma 225, maka ada kelebihan 150.000. Jadi kelebihan 150.000 ini namanya kelebihan harga, dalam bahasa Inggrisnya over allowance. Ya, over allowance. Jadi ini udah cadangan kelebihan harga. Tentu saja seperti itu. Namanya juga jual beli ya. Pasti penjual mau cari untung. Maka apa jurnal yang kita catat? Pertama, catat dulu penjualannya, jurnal penjualannya. Maka akan muncul piutang baru, gitu. Piutang penjualan angsuran, misalkan dibuat akunnya seperti itu oleh perusahaan, terserah ya. Piutang penjualan angsuran kan 1 juta. Muncul piutang baru 1 juta. Kemudian masuk persediaan barang dagang baru. Maksudnya persediaan barang dagang dimaksud sini adalah TV bekas itu. Karena kita menerima TV bekas dan kita memang jual beli TV, maka berarti kita mendapatkan suatu persediaan barang dagang. Maka sediaan barang dagang masuk dan kita catat senilai nilai realisasi bersihnya 225. Jadi TV bekas itu sebenarnya cuma 225 nilainya. Kemudian cadangan kelebihan harga tadi juga menjadi aset baru, cadangan kelebihan harga over allowance 150.000. Ya. Pada penjualan angsuran di kredit, ya penjualan angsuran yang totalnya ya 1.375.000. Ini adalah untuk mencatat penjualan angsurannya. Jangan lupa misalkan kita menggunakan metode perpetual, maka kita juga harus catat jurnal HPP-nya gitu. Yaitu HPP atau BPP, harga pokok penjualan angsuran atau biaya pokok penjualan angsuran kan 1 juta. Sedangkan sediaan barang dagang itu berkurang 1 juta, yaitu TV baru tadi. Kenapa? Ya karena kita serahkan ke pembeli. Ya, karena kita serahkan ke pembeli. Jadi sediaan barang dagangnya berkurang. Yang ini yang TV barunya yang 1 juta, karena kita beli dulu 1 juta. Ya saya asumsikan kalian udah paham yang inilah. Karena ini kan materi pengantar, ya, pengantar akuntansi. Oke, nanti misalkan kita mau mencatat jurnal penutup, maka kita tutup saja beberapa akun-akun yang diperlukan. Misalkan yang terkait dengan penjualan angsuran yang ini, kan ini diringkas saja. Maka penjualan angsuran yang 1.375 tadi tutup di kredit, kita taruh di debit. Ini di kredit, ya kita taruh di debit. Ya, kita taruh di debit. Harga pokok penjualan angsuran yang tadi 1 juta di debit, ya kita tutup taruh di kredit. Cadangan kelebihan harga yang 150.000 tadi, ya
di debit, kita tutup juga, kita taruh di kredit. Maka supaya dia ngimbang, kita harus tutup di kredit lagi 225, karena ini 1375 kurang 1 juta, masih 375 kurang 150, masih 225. Berarti 225 harus kita taruh di sebelah kredit supaya ngimbang. Karena dia taruh di sebelah kredit, kita udah tahu bahwa itu sebenarnya bakalan jadi laba. Tapi karena kita misalkan belum menerima, ya belum tuntas penjualan cicilannya, maka kita buatnya laba kotor tapi belum direalisasi. Laba kotor yang belum direalisasi. Seperti itu. Nah, tentu nanti kalian akan tahu kapan dia diakui laba kotor belum direalisasi ini menjadi benar-benar laba yang terrealisasi. Kan kemarin kita udah bahas, tergantung metode dia. Dia mau pakai metode cost recovery method, metode pemulihan biaya, ataukah dia pakai metode installment, ya, penjualan angsuran. Oke, jadi seperti itu terkait akuntansi trade-ins, tukar tambah dalam penjualan cicilan. Tidak susah sih ya, saya rasa tidak susah. Kalian bisa ulang lagi videonya, baik-baik, pelan-pelan, mencoba dipahami. Nah, selesai masalah trade-in, sekarang kita masuk kepada subbab berikutnya, yaitu bagaimana kalau si pembeli misalkan di tengah-tengah kontrak angsuran itu, tahu-tahu pada angsuran kesekian dia sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran hingga angsuran-angsuran berikutnya, maka akan terjadi yang namanya one prestasi atau gagal bayar. Bahasa Inggrisnya default. Nah, bagaimana itu? Kita lihat penyelesaiannya. Ini dia. Misalkan terjadi masalah timbul gagal bayar, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Menurut akuntansi yang kita anut sekarang, jika hal itu terjadi, maka prosedurnya adalah, kata dia di sini, dilakukan perhitungan terhadap sisa piutang yang ada. Hitung dulu berapa sisa piutang yang ada, kemudian dilakukan penilaian terhadap nilai wajar dari aset yang disita atau dimiliki kembali. Bahasa Inggrisnya repossessions, dimiliki kembali oleh penjual. Bahasa mudahnya disita oleh penjual. Jadi, hitung sisa piutang dan hitung nilai wajar aset yang dijual tersebut. Nanti kalau ada selisih dari sisa piutang dan nilai wajarnya, selisih ini akan dikompensasikan pada laba atau rugi, ya, akibat penyitaan tersebut. Oke, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita ambil contoh pada video sebelumnya. Ya, ambil contoh kasus pada video sebelumnya yang terkait dengan PT Suarga Loka. Mungkin kalian masih ingat, silakan lihat video sebelumnya ya, tentang penjualan cicilan. Bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti saya akan buat di deskripsinya. PT Suarga Loka yang kemarin menjual kepada Nona Blit namanya. Coba kita lihat dulu contoh kasusnya. Nah, ini PT Suarga Loka tanggal 1 Januari 2005 dia menjual satu kapling tanah pada Nona Belit ya dengan datanya seperti ini. Dijual tanah tersebut 200 juta. Harga perolehan tanah itu bagi si penjual kemarin yaitu 120 juta. Maka laba kotornya 80 juta. Uang muka DP yang sudah diterima dari Nona Belit adalah 60 juta. Kemudian, dia akan membayar selama 10 kali dengan suku bunga 16%. Kemarin kita udah bahas tentang hukum suku bunga. Ya, sebenarnya dia adalah riba yang diharamkan dalam agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi sebenarnya ya, di dalam kitab masing-masing. Kemudian, berapa angsurannya per tahun? Maka ini sudah dihitung kemarin, yaitu Rp28.968.000. Oke, ini data-datanya, mungkin kalian masih ingat. Kalau tidak ingat, silakan lihat video sebelumnya. Dan tabel rincinya adalah sebagai berikut. Ini sudah kita bahas kemarin. Ya, sudah bahas. Total biaya yang belum tercover yaitu 120, karena ini nilai harga pokoknya. Tapi harga jualnya 200 juta. Dibayar DP yang 60 juta, sisanya adalah piutang WSL yaitu 140 juta.
laba sudah didapat 80 juta, tergantung metode dia, apakah ditangguhkan dulu kalau dia cost recovery method, ataukah dia penjualan cicilan, maka akui sesuai persentase margin labanya. Jadi dia angsur 28.968.000 terus tiap tahun. Ini contoh yang lengkapnya kemarin. Nah, sekarang contoh kasusnya misal pada angsuran awal bulan Januari 2007, Nona Belit sudah tidak bisa bayar angsuran lagi. Ya. 2007, awal 2007. Kita lihat 2007. Berarti pada angsuran awal 2007 ya. Pada angsuran kedua. Kita anggap seperti itu. Nah, kemudian nilai wajar tanah yang sudah dibeli oleh Nona Belit yang akan disita oleh PT Sorga Loka ditaksir memiliki nilai wajar 70 juta. Ini contoh dari buku ya. Nanti kita ikuti saja, karena kalau menurut saya sih tidak masuk akal, karena 70.000, padahal harganya saja dia jual ke Nona Belit sudah 200 juta. Waktu dia beli pertama, kan perusahaan beli pertama kali kan 120 juta, kemudian dia jual kepada Nona Belit 200 juta. Berarti kita juga ngerti bahwa memang tanah itu harganya naik terus. Gitu. Kok tahu-tahu dianggap nilai wajarnya cuma 70 juta. Cuma dianggap 70 juta. Itu kan nggak masuk akal ya. Namanya tanah ya naik. Kecuali tanah pusat gempa gitu ya. Mungkin lah nggak naik-naik malah turun. Tapi udahlah kita lihat contoh lah gitu. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Hitung dulu. Piutang wesel total tadi kan 140 juta. Ya, saldo awalnya. Kemudian dikurangi pengurangan pokok utang yang cuma 6.568. Kemarin masih ingat saya terangkan bahwa ketika dia bayar 28 juta sekian itu, dari 28 juta sekian itu angsuran pertamanya dianggap yang dia bayar pokok utang dia si Nona Belit itu oleh perusahaan cuma dianggap 6.500.000-an. Ya. Berarti 22 jutaannya itu cuma bunga. Masya Allah ya. Dari 28 juta cuma dianggap bayar utangnya baru 6 juta. 22 jutanya itu cuma murni si Nona Belit dianggap ngasih bunga ke perusahaan. Masya Allah. Kejam sekali riba ya. Itulah dia riba. Tapi mau gimana lah. Ya saya terangkan aja akuntansinya, tapi saya juga akan tetap ingatkan hukumnya bahwa itu haram. Kemudian pokok utang yang kedua, pada angsuran kedua 28.900.000-an yang kedua, itu dianggap oleh PT itu cuman untuk bayar utangnya baru 7.600.000-an. Jadi 21 jutanya ya ngasih bunga tok. Gitu. Jadi nilai piutang wesel ya kuranginlah 140 kurang 6 juta ini, 7 juta ini, maka nilai piutang wesel masih dianggap 125.813.000. Padahal seharusnya kan 140 dikurangi 28 sekian gitu ya. Atau 29 lah bulannya 289 kan. 29 juta berarti 58 juta. 58 juta. Berarti seharusnya dianggap ini cuma 82 juta lagi. Ya 82 juta lagi seharusnya. Tapi di sini dianggap masih banyak 125 juta, selisihnya luar biasa. Ya, tapi begitulah. Ya, hitung-hitungnya riba ya gitu. Laba yang ditangguhkan, hitung lagi deferred profit yang dianggap berapa. Saldo per 1 Januari kan awalnya laba yang ditangguhkan 80 juta. Ya, masih ingat ya, 80 juta. Kemudian karena ini mau ditutup nih, dibatalin, maka dianggap realisasi gross profit, realisasi laba yang ditangguhkan untuk angsuran pertama plus DP ya, itu 26.627.000. Kalian lihat di video sebelumnya dari mana dapatnya 26 juta ini. Yaitu
laba yang sekian persen diambil dari DP 60 juta dan dari angsuran yang pertama ini. Ya. Jadi diambil dari situ. Kemudian pada angsuran yang kedua dianggap laba yang ditangguhkannya 3 juta. Karena dari 28 juta itu 28.900.000 cuma angsuran. Maka nilai laba yang ditangguhkan per tanggal 1 Januari 2007 dianggap 50 juta. Dari mana dapatnya 80 juta kurangin ini, dua ini. Ya. Jadi nilai laba yang ditangguhkan yang bakalan nggak jadi, gitu, yang tidak jadi, dianggap tidak jadi dapatnya itu 50 juta. Ini rakus sekali ini sebenarnya. Ya. Padahal dia udah dapat duit banyak itu. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya, kalau sudah dihitung seperti ini mah jurnalnya mudah. Gitu. Yaitu bagaimana? Pertama, tanah dapat lagi masuk ke debit, maka kita mendapatkan tanah. Ya, ada tambahan tanah, yaitu tanah yang sudah kita jual kita ambil lagi. Tapi nilainya dianggap 70 juta. Karena apa? Dinilai nilai wajahnya 70 juta. Yang saya bilang tidak masuk akal tadi ya. Kemudian laba kotor yang ditangguhkan atas tanah berkurang. Laba kotor yang ditangguhkan ini kan nilai posisi normalnya adalah kredit. Nah, karena kita udah batal, perjanjian kontrakannya putus, maka ini dihapus. Maka taruh di debit 50 juta 325.000 sesuai hitungan ini ya. Kemudian kita jangan bikin dulu ruginya, kita buat dulu piutang wesel-nya yang 125 sisa. Ya, ini sisa piutang wesel yang belum dilunasin kata dia gitu. Itu kita tutup taruh di kredit 125.813. Makanya kalau sudah seperti ini baru kita kurangin 125 juta ini kita kurangin 70 kurangi 50. Ya. Maka ada sisa 5.488.000. Supaya ngimbang ini kita harus cek kita taruh di debit atau kredit. Nah, misalkan di sini contohnya supaya ngimbang itu taruh di debit. Ya sudah kita taruh di debit. Kalau kita udah taruh di debit, kita udah ngerti. Kalau yang taruh di debit selisih-selisih gini tuh namanya rugi. Ya, jadi kita ngejurnal tuh nggak mesti harus selesaikan dulu yang sebelah debit, baru boleh kita taruh sebelah kredit berikutnya kita sambung. Nggak mesti. Jadi kita jurnal itu mana yang bisa kita taruh, akun mana yang bisa kita taruh, apakah debit dulu atau kredit dulu, taruh dulu. Nanti kadang-kadang penyelesaiannya adalah di selisihnya, baru kita bisa tahu. Dalam hal ini, di sini contohnya selisihnya itu yang harus kita taruh adalah di sebelah debit. Maka kita udah ngerti bahwa itu rugi. Nah, namanya rugi atas pemilikan kembali tanah. Rugi atas kepemilikan kembali tanah. Dibayangkan ya, udah dapat duit 60 juta uang muka, udah dapat angsuran 28.968.000 dua kali. Itu tanahnya juga udah dapat balik lagi, padahal tanah itu harga pokoknya dia kemarin 120, harga jualnya 200, dia masih nganggap rugi. Masya Allah. Ya. Coba kita cek dulu, saya udah ada itu hitung-hitungan nih. Ya, itu hitungan kasarnya nih. Udah dibayar sama Nona Belit 60 juta nih. Ya, 60 juta. Udah angsuran 28.900, total 117. Totalnya 117. Berarti dia sudah menerima uang dari Nona Belit PT Swarga Loka ini 117.936. Harga jual dia 200 juta. Ya. Andaikan kita kurangin, maka 82 juta yang nggak jadi. Ya, 82 juta 64.000 yang nggak jadi dia terima apabila andaikan dia jual itu tuntas kan 200 juta, tapi yang dia terima baru 117. Berarti 82 jutanya tidak jadi gitu. Sebenarnya dia tidak rugi karena dia sebenarnya ketika dia yang dia jualnya nilainya cuma 120 juta waktu dia beli. Ya, 120 juta. Kalau kita mau jujur nih ini 120 juta. Nah, minus 2 juta. Apakah ini rugi? Tidak. Kenapa? Karena tanahnya kan dia dapat lagi.
Dan tanahnya itu ya balik lagi 120 juta. Ya. 120 juta dikurangin 2 juta. Dapatnya 117. Berarti maknanya apa? Sebenarnya dia dapat kembali tanah yang dia beli kemarin 120 juta, bahkan sebenarnya lebih mantap lagi, harganya 200 juta. Mungkin sekarang udah naik lagi, karena ketika dia jual 200 juta, pas dia ambil kan sudah 2 tahun lewat. Jangan-jangan udah 200 lebih. Kita anggaplah misalkan 220 juta. Nilai tanah tuh hari ini 220 juta, bukan 70. Jadi tanah dia dapat lagi 220 juta, itu ditambah plus uang yang sudah dibayar non-abelit 117. Berarti total yang sudah dia terima sebenarnya 220 tambah 117. 337 yang dia dapat. 337 juta 936 yang sebenarnya berupa tanah, yaitu tanah diambil lagi dengan kita asumsikan 220 juta nilai jualnya sekarang sebenarnya, bukan 70. Ini kan 70 ini yang dia anggap diakui dengan pembelinya gitu. Jadi dia udah dapat 337 jutaan ini yang di dalamnya include 220 tanahnya dan 117 yang sudah dibayar non-abelit yang dianggap hangus. Jadi dia udah nerima uang 117 free, ya, gratis. Tanahnya juga balik lagi ke tangan dia. Jadi sama sekali tidak ada rugi, bahkan untungnya luar biasa. Ini perampasan sebenarnya. Ya saya mengajarkan ini, tapi ya kita juga harus terangkan dong hukumnya ya, dan bagaimana konsep logika di balik itu. Ya untuk pelajaran juga kita akademisi ya kita harus netral. Nah ini contohnya jurnalnya. Bagaimana andaikan kasusnya beda, misalkan nih, jika nilai wajar tanah tersebut 120 juta, bukan 70 juta, ya. Tapi 120 juta, naiklah dikit gitu. Padahal aslinya pasti lebih dari ini aslinya. Yaitu ya tadi di atas 200 lah. Ini kan cuma contoh, ya udahlah kita ikuti. Nah, misalkan nilai wajar dari tanah tersebut 120 juta bagaimana? Ya, mudah caranya juga. Tanah masuk lagi 120 juta. Kemudian laba kotor yang ditangguhkan yang tadi 5325 ya tutup, taruh di debit. Piutang weselnya yang di debit kita tutup, taruh di kredit 125. Selisihnya ya kita hitung 120 tambah 50 kan udah 170 tuh, 170-an. Ini baru 125, berarti kita harus taruh di sebelah sini, di sebelah kredit. Kalau udah ke sebelah kredit, kita udah tahu itu pasti laba. Ya sudah, selisihnya taruh aja di sini, di kredit 44.512 misalkan. Ya. Ini namanya laba. Tapi laba apa? Ya laba atas pemilikan kembali tanah. Itu dia. Nah, ini adalah akuntansi untuk default dan repossessions ya. Tapi saya ingatkan pada kalian, pada kita semua bahwa ini hukumnya yang seperti ini cara konsepnya, bukan akuntansinya ya. Akuntansinya mah cuma alat yang mencatat. Akuntansi ngikut aja transaksinya. Tapi yang mau saya komentari adalah secara hukum syariah ya, karena saya juga ngajar akuntansi syariah. Secara hukum syariah Islam ini haram dengan cara seperti ini. Kenapa? Dia berlapis beberapa hal yang diharamkan dalam akuntansi syariah, yaitu dia mengandung riba, itu pertama, dan kedua, dia mengandung zulm, kezaliman. Dalam hal ini, ada pihak yang dizolimi, yaitu si pembeli, non-abelit, dan pihak yang menzolimi, yaitu si penjual. Nah, bagaimana solusinya? Saya berikan tambahan sedikit di luar dari topik, ya. Paling tidak saya harus menerangkan hukumnya, dan saya juga harus memberi solusi. Gitu. Islam tidak hanya melarang, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah berikan solusi yang lain, yang lebih baik. Bagaimana solusinya? Saya akan berikan contoh solusi yang ditawarkan dalam syariah Islam secara ringkas. Untuk menghindari adanya kezaliman, maka kita hitung seperti ini. Misalkan nih, ini yang terjadi seperti ini. Ya, saya akan besarkan. Uang muka dari si pembeli 60 juta, angsuran sudah segini, 28 juta, kita abaikan bunganya. Sebenarnya ini udah include bunga. Ya, ini udah include bunga sebenarnya. Jadi susah pula kalau saya mau hilangkan bunganya, kalau mau lebih bersih lagi hilangkan bunganya. Ya, tapi di sini saya akan fokus kepada bagaimana cara penyelesaian andaikan ini tidak include bunga.
Itu ya, tidak include riba. Jadi kita hitung. Nona Bleed, pembeli sudah membayar 117.936.000 dari total 200 juta. Maka kalau misalkan dia hutangnya 200 juta, ya maaf saya buatnya berantakan seperti ini, yang penting kalian ikuti. Maka 200 juta dikurang 117, 200 juta dikurangi 117.900 ini, 117 jutaan ini, maka utang Nona Belitnya tinggal 82 juta. Itu ya, 82 juta. Nah, pada saat angsuran ketiga dan seterusnya, Nona Belitnya sudah tidak bisa lagi bayar, maka pada saat tersebut, sebaiknya di awal akad, di awal kontrak, itu diakadkan atau disepakati bahwa apabila si pembeli tidak mampu mengangsur, setelah sekian kali mungkin tergantung kesepakatan, biasanya 3 kali, maka status barang yang dibeli tersebut akan berubah menjadi barang gadaian. Misalkan seperti itu ya, tanah tersebut menjadi jaminan utang. Jadi di akad itu disepakati dari awal, apabila ibu pembeli tidak sanggup mengangsur pada angsuran, sudah 3 kali angsuran tidak sanggup tidak sanggup membayar angsuran, maka kita sepakati bahwa otomatis barang tersebut jadi barang gadaian, yaitu barang jaminan utang, sisa utang. Namanya barang gadaian, berarti status pemilikannya sebenarnya masih dimiliki oleh si pembeli. Cuman jadi barang jaminan, ya, yang ditahan oleh penjual. Kemudian selanjutnya apa? Barang gadaian tersebut akan dibantu oleh penjual untuk dijualkan kembali kepada pihak lain. Akan dijualkan kembali pada pihak lain. Nanti hasil jual belinya dihitung dan dibagi kepada antara penjual dengan pembeli sesuai dengan kondisi. Kita contohkan, andaikan misalkan tanah tersebut terjual dengan harga 220. Ya. 220 juta karena harga tanah naik. Misalkan seperti itu ya. Misalkan terjual 220 juta, maka dari 220 juta ini dipotong. Pertama penjual memotong untuk ngelunasin piutang dia, yaitu yang tinggal 82 juta 64 ribu ini. Jadi 220 kurangin. 220 kurang 82 juta 64 ribu. Jadi si penjual dari 220 juta harga tanah yang sudah berhasil dijual tersebut, si penjual ambil dulu sisa piutang dia, hak dia 82 juta 64 ribu. Oke. Sisanya yang 130 juta, ini kan sisanya nih, setelah 220 dikurangi sisa utang. Sisanya ini kan haknya si pembeli, Nona Belit. Maka uang 130 juta 900 ini kembalikan ke pembeli awal, yaitu si Nona Belit. Maka dalam kondisi seperti ini, penjual tidak terzolimi, yaitu seluruh piutang dia dilunasin, dia diperoleh, sisa 82 juta dia peroleh, dan si pembeli, si Nona Belit pun tidak terzolimi. Kenapa? Tanah tersebut memang milik dia, dibantuin jual oleh penjual, PT Swarga Loka, potong utang dia, sisanya ya kembalikan ke pemiliknya, yaitu si Nona Belit. Maka uang dia kembali, karena itu hasil jual tanah milik dia. Paham? Jadi kalau yang di contoh kasus akuntansi tadi, tanah disita, uang Nona Belit pun diambil, yang sudah dia bayar-bayar selama ini. Jadi Nona Belit, pembeli betul-betul kosong, hangus semuanya sudah dia bayar, barang yang dia beli sudah disita juga hangus, tidak ada yang tersisa dari dia. Penjualnya enak, barang dapat lagi, uang yang sudah terlanjur dia dapat juga tetap ditahan sama dia. Kezaliman itu. Itu contohnya. Maka kalau caranya seperti ini, insya Allah saya yakin kedua pihak tersebut, penjual dan pembeli akan ridho. Ya. Bahkan sebenarnya 82 juta ini kan untuk 8 angsuran lagi, karena baru 2 angsuran, 2 kali angsuran ketiga dia tidak sanggup bayar, sisanya 82 juta ini kan sebenarnya mau diangsur 7 tahun lagi. Andaikan mau lebih
syar'i lagi, maka 82 juta ini dikurang. Karena ini kan untuk penjualan kredit angsuran 7 tahun lagi. Kalau dia dilunasin sekarang dari hasil jualan ini, sebenarnya lebih dikurangi lagi. Karena margin ketika kredit dengan tunai, itu kan beda. Ketika dia sudah dilunasin, pada saat seharusnya 7 tahun lagi dilunasin segini, maka ketika dilunasin sekarang, otomatis sebenarnya dikurangi dari ini. Ya, bisa saja misalkan cuman 60 juta. Kalau diangsuri sekarang, kalau dilunasi sekarang cuma 60 juta. Ya, berarti 220 dikurangi 60 juta. Ya, berarti 160. 160-nya yang dibalikin ke nona beli. Itu contohnya kalau secara syar'i dan kalau dianggap nilai wajahnya 220. Kita contohkan yang lain, misalkan bagaimana misalkan ternyata tanah tersebut karena dijual barang sitaan, dijualnya ya murah, jual cepat. Contoh misalkan gitu ya. Misalkan cuma laku 70 juta, oke lah. Tapi ini kurang realistis ya. Kurang realistis, tapi adalah ini itu contoh saja. Andaikanlah tanah tersebut jadi barang gadaian sesuai perjanjian tadi, sesuai perjanjian di awal, ini penyelesaian syar'inya ya. 70 juta terjual. Sedangkan utang nona belit kan masih 82 juta. Masih 82 juta. Berarti si PT Swarga Loka menginformasikan dengan bukti-bukti kepada nona belit bahwa tanah ibu sudah berhasil kami jual tapi cuma 70 juta. Utang ibu ke kami 82 juta bu, misalkan gitu ya. Maka 70 jutanya kami ambil ya sekarang untuk nutupin yang 82 juta. Berarti sisa utang ibu misalkan yaitu 70 juta dikurangi 82 juta. Maka sisa utang ibu adalah 12 juta. Nah, tinggal berarti penyelesaian selanjutnya tinggal penyelesaian 12 juta saja. Jadi kan makin sedikit. Itu kalau dianggap ini masih total 82 juta sisanya. Padahal kan sebenarnya kalau untuk 7 tahun ini, kalau setahun bisa saja cuma 60 juta. Seharusnya kalau ini 60 juta, kami berhasil menjualnya 70 juta, Bu. Berarti 60 jutanya kami potong untuk sisa utang ibu yang harusnya 7 tahun lagi. Lunasin sekarang kami dari 82 kami potong jadi 60 saja. Berarti 70 juta kurang 60, 10 juta, 10 jutanya duit ibu ini kami kembalikan. Misalkan seperti itu. Jadi, si penjual tidak terzolimi, si ibu juga tidak terzolimi, si pembeli juga tidak terzolimi. Maka damai, win-win solution. Itulah keadilan dalam syariah Islam. Oke, itu perbandingannya dengan akuntansi syariah terkait dengan default, one prestasi, gagal bayar, dan repossession, pemilikan kembali atau penyitaan barang dagang. Oke, itulah dia materi terkait dengan penjualan cicilan. Ya, saya harap ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa, walaupun apapun yang kalian lakukan dan profesi apapun yang kalian jalani, tetap berpegang teguh dengan syariah Allah yang Allah tetapkan supaya kita mendapatkan berkah dan rezeki yang halal, supaya kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya rasa demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya sadari bahwa penjelasan ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, tapi kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan dan kelemahan itu murni dari saya dan syaitan. Saya harap yang ringkas dan sederhana ini bermanfaat buat kita semua, dan kita tutup, kita sudahi dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.